Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Tafia, Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan hasil dari mini proposal saya dengan judul Pengaruh Kinerja Karyawan dan Gaya Kepemimpinan terhadap konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di kasus Koperasi Kemenak Kota Solok. Pembahasan pertama mengenai bab 1, yaitu yang terdapat latar belakang masalah. Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut dan dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas masing-masing anggota. Namun dalam hal ini masih banyak masyarakat yang masih merasa bingung dengan akad yang ada di koperasi. Terlebih lagi dalam agama Islam, riba sangat dilarang. Sehingga sejak tahun 1992, sistem ekonomi Islam di Indonesia secara lebih gigih mulai dikembangkan hingga dalam waktu yang singkat bermunculan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya baik dalam bentuk bank maupun non-bank. Lembaga keuangan Islam yang berbentuk non-bank diantaranya ialah asuransi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dan koperasi syariah. Lembaga yang disebut terakhir ini atau koperasi syariah merupakan salah satu dari peranata sosial hukum Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di Indonesia yang cikal bakalnya sudah ada sejak berdirinya Syarikat Dagang Islam tahun 1913. Ditambah pemahaman masyarakat memahami bagaimana koperasi konvensional yang ada. Dinilai oleh sebagian masyarakat terdapat riba, khususnya Muslim, dan diperkuat lagi oleh kependudukan Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Tentu berkeinginan untuk menjalani setiap tindak kehidupan sesuai dengan prinsip syariah. Namun tidak bisa dipungkiri di Indonesia sendiri masih awam mengenai hal ini. Oleh sebab itu, di tengah perkembangan masyarakat Muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan secara syariah, nampaknya menjadi lahan subur bagi koperasi syariah untuk tumbuh dan berkembang dari pengelolaan koperasi. Salah satu koperasi yang melakukan konversi di Kota Solok yaitu Koperasi Kemenak Kota Solok. Dan Koperasi Kemenak ini sudah didirikan sejak tahun 2000. Namun pada tahun 2018 koperasi ini mengalami konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah. Dengan adanya konversi yang terjadi di koperasi, maka tentu akan memiliki dampak terhadap kinerja karyawan yang dulunya masih menerapkan prinsip konvensional dan sekarang dikonversi ke syariah. Maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana nantinya karyawan yang dulunya sudah bekerja dengan prinsip konvensional beralih ke syariah. Bagaimana seorang pemimpin menetapkan aturan atau dalam pengambilan keputusan agar koperasi yang didirikan tetap mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan sekalipun sudah berubah. Apakah karyawan akan dibekali dengan pelatihan yang sejenisnya agar mampu bekerja dengan prinsip yang baru? Selanjutnya itu rumus masalah, ada dua di sini. Yang pertama, bagaimana pengaruh kinerja karyawan terhadap konversi koperasi konvensional ke syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap konversi koperasi konvensional ke syariah. Selanjutnya, tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kinerja karyawan terhadap konversi koperasi konvensional ke syariah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap konversi koperasi konvensional ke syariah. Lanjut ke bab 2 ya, mengenai teori konversi koperasi. Pengertian konversi itu sendiri adalah proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih baik, atau perubahan sistem yang awal menjadi hal baru. Jika dalam perbankan, kata konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya, seperti bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah. Begitu juga dengan koperasi konvensional dikonversi menjadi koperasi syariah. Selanjutnya indikator dari konversi itu sendiri ada beberapa di sini, yaitu meneliti pasar dan situasi kompetitif,
mengidentifikasi dan mendiskusikan krisis, potensi krisis, atau peluang besar sehingga memerlukan perubahan, membentuk kelompok dengan kekuatan yang cukup untuk memimpin upaya perubahan, mendorong kelompok untuk bekerja sama sebagai kesatuan tim, menciptakan visi untuk membantu mengarahkan upaya perubahan, menggunakan berbagai saluran untuk mengkomunikasikan visi dan strategi baru, menyingkirkan hambatan untuk berubah, mendorong pengambilan risiko dan gagasan, kegiatan, dan tindakan non-tradisional, memastikan pegawai menerapkan nilai dan budaya baru dalam kegiatan sehari-hari, merencanakan pengembangan kepemimpinan dan suksesi pada orang yang berkomitmen pada perubahan. Selanjutnya, faktor dari perubahan itu sendiri, menurut Kretnel dan Kinci, memperhatikan bahwa kebutuhan akan perubahan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu external forces dan internal forces. Faktor pendorong internal forces dapat dipicu dari karakteristik demografis, kemajuan teknologi, perubahan pasar, serta tekanan sosial dan politik. Sedangkan internal forces yang mendorong perubahan dapat dipicu dari problem atau prospek SDM dan perilaku dan keputusan manajerial. Selanjutnya pembahasan mengenai kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu sendiri merupakan pencapaian hasil karyawan dalam suatu proses melaksanakan tugasnya dengan sesuai tanggung jawab yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada dua, yaitu faktor individu. Faktor individu ini terbagi lagi dalam beberapa poin. Yang pertama, usaha atau effort yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas. Yang kedua, abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Yang ketiga, role atau perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun pada faktor kedua itu faktor lingkungan yang meliputi kondisi fisik, peralatan, waktu, material, pendidikan, supervisi, desain organisasi, dan pelatihan. Selanjutnya, indikator dari kinerja karyawan. Menurut Robin, indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah yang pertama, kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Selanjutnya, teori yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci di mana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukkan kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Faktor dari gaya kepemimpinan itu sendiri ada kepribadian, karakteristik, kebutuhan tugas, iklim, dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Selanjutnya itu indikator dari gaya kepemimpinan. Yang pertama, memiliki visi, mampu membuat perencanaan strategis, berintegritas, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kemampuan memberi contoh, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Dan H2, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah. Kerangka teori bisa dilihat di sini, kinerja karyawan sebagai X1, gaya kepemimpinan sebagai X2, serta konversi koperasi konvensional ke syariah sebagai Y-nya. Masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Koperasi Kemenang Kota Solo. Data yang dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode penelitiannya yang dipakai itu kuantitatif atau berupa angka-angka, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah 86 orang. Teknik pengambilan sampel memakai non-probability sampling. Salah satu tekniknya yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh, yaitu dengan mengambil seluruh populasi yang ada. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu 86 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan memakai pengumpulan skala Likert. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya di sini ada uji instrumen yang terbagi dari uji validitas, uji reliabilitas, selanjutnya uji prasyarat analitik.
itu uji normalitas, uji homogenitas, dan terakhir itu uji hipotesis penelitian, ada uji T, uji F, dan uji determinasi atau S-bar. Sekian presentasi atau pengembangan dari proposal mini saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.